Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwwata illa billah. Syukur alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kita pada Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita pada bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab, salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah yang disebut Asyurul Hurum. Di dalam bulan Rajab ini ada satu kejadian yang sangat istimewa pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala berikan keistimewaan itu kepada para nabi sebelum beliau. Bahkan tidak Allah berikan keistimewaan itu kepada para malaikat Allah, bahkan satupun makhluk Allah. Kejadian itu ada di malam 27 Rajab, yaitu beliau diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan diizinkan untuk beliau bertemu langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makam yang belum ada yang mengungguli daripada derajat itu. Rutabun tasqutul amaniyu hasra dunaha ma wara'ahunna wara'u. Tidak ada satupun yang akan bisa mencapai derajat itu. Itu derajat paling maksimal yang diraih oleh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu malam Isra Mi'raj ini adalah malam paling istimewa khusus bagi Nabi. Kalau malam paling istimewa untuk umum umat Muhammad, yaitu malam Lailatul Qadar. Tapi paling istimewa khusus untuk Nabi adalah malam Isra Mi'raj, karena malam itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam diizinkan untuk langsung bertemu dengan Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kejadian Isra disebutkan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kejadian Mi'raj disebutkan dalam ayat Al-Quran juga, tapi tidak sejelas kejadian Isra. Tetapi ahli tafsir mengartikan itu adalah kejadian Mi'raj. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Surat An-Najm. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis banyak sekali diceritakan tentang kejadian Isra dan Mi'raj. Kalau Isra udah jelas ya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Kalau Mi'raj, dari ayat tadi itu ahli tafsir berkata itu berarti Mi'raj, dan dari ahadits banyak sekali riwayat sahihah yang menyatakan
bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikatakan, wah, karena di Al-Qur'an tidak disebutkan mi'raj berarti hadis-hadis ini dibuang semuanya. Ya enggak bisa. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang telah dikabarkan, dibawa ajaran oleh Nabi harus diambil. Kalau itu datang riwayat dari Nabi, ya harus diambil. Hadis-hadis tentang masalah Mi'raj itu adalah sangat banyak sekali. Memang ada khilaf, ada perbedaan pendapat kapan terjadinya Mi'raj. Apakah sama satu malam dengan Isra? Itu ada beberapa riwayat. Tetapi semua ulama berpendapat bahwa Isra itu, Mi'raj itu terjadi. Jumhur kebanyakan ulama menyatakan Isra dan Mi'raj adalah satu malam kejadiannya. Isra itu Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu Nabi diangkat menembus sampai ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kita bahas tentang masalah Isra dulu. Sebetulnya banyak permasalahan ada di sini yang akan kita bahas. Tapi kita bahas ayat Isra dulu. Subhanalladzi asra. Allah memulai surat ini dengan kata-kata subhana, kalimat tanzih. Kalimat tanzih ini adalah kalimat untuk mensucikan Allah daripada segala yang tidak layak bagi Tuhan. Dan itu adalah merupakan satu kekaguman dari makhluk terhadap Tuhannya. Kalau kamu itu melihat misalnya sinar matahari yang sangat terang, malam hari lampu ini kelihatan terang benderang, tapi kalau sudah siang hari lampu ini nggak kelihatan terang, kelihatan biasa. Kenapa? Ketutup dengan sinar matahari. Padahal jaraknya matahari dengan bumi berjuta-juta mil. Maka di situ manusia akan merasa kagum, menyatakan subhanallah. Demikian juga sebelum Allah menceritakan kejadian Isra, Allah memulai dengan subhana. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya Nabi Muhammad. Allah. Kenapa? Karena di situ ada satu hal yang menakjubkan. Di luar kemampuan manusia, di luar daripada upaya dan usaha daripada manusia. Perjalanan yang jauh ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Kejadian yang memerlukan waktu yang lama tetapi dapat dialami dalam waktu yang sangat pendek. Kalau Anda hitung misalnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, saat itu naik onta berangkatnya 1 bulan, pulangnya 1 bulan. Kalau naik sekarang mobil balap itu mungkin berhari-hari. Kalaupun naik pesawat itu mungkin sampai 2 jam. Belum lagi di situ Nabi menyaksikan beberapa kejadian. Kemudian saat itu juga Nabi dimi'rajkan menembus 7 langit, berapa juta mil itu.
bertemu dengan para nabi, menyaksikan hal-hal yang sangat luar biasa, masuk surga, masuk neraka, turun lagi ke bumi, sampai ada di Masjidil Haram. Tahu nggak waktunya? Ulama ada menyatakan 4 jam, ada menyatakan separuh malam, ada yang menyatakan sangat singkat. Tsumma arudduhu minal arsh qabla ayyabrudal farsh. Perjalanan yang begitu jauh, yang lama, yang dialami oleh manusia bisa beribu-ribu tahun, berjuta-juta tahun. Nabi tidur ada di samping Ka'bah, berangkat kembali lagi, tempat tidurnya masih belum hilang angetnya. Kalau tidur di atas bumi atau lantai kan anget ya. Kira-kira berapa jam angetnya itu? Beberapa menit atau beberapa detik, kembali masih anget. Karena itu di luar kemampuan manusia. Disinilah Allah memulai ayat ini dengan subhana. Manusia tidak mampu. Tapi jangan dikatakan Allah tidak mampu. Sucikan Allah daripada hal-hal yang tidak layak bagi Allah. Subhana, maha suci Allah dari ketidakmampuan itu semuanya. Alladzi asra, yang mana Allah memperjalankan bi'abdihi, terhadap hambanya yaitu Nabi Muhammad. Dikatakan Nabi bukan berjalan ya, bukan Nabi melaksanakan perjalanan, bukan, tapi Allah memperjalankan Nabi Muhammad. Kalau Allah yang memperjalankan berarti Nabi menjadi objek, bukan Nabi yang berjalan, bukan Nabi yang bergerak, tapi Nabi digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kaget kalau itu dengan kekuasaan Allah, jangan bingung kalau dengan kekuasaan Allah. Lawang Allah yang menciptakan jarak, Allah yang menciptakan waktu. Jika Allah buat waktu yang lama menjadi singkat, mau apa? Jika Allah yang membuat jarak yang panjang tadi itu menjadi pendek, mau apa? Kalau manusia nggak mampu, tapi kalau Allah maha mampu, maha bisa. Karena itu Allah membahasakan bukan Nabi yang berjalan, tapi asra, Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad. Ada seseorang misalnya tinggal di kota Pasuruan, dia pergi ke Jakarta, dia berangkat ke Jakarta, dia bawa tas, ada semut main-main masuk ke dalam tas. Semut tadi itu main-main masuk ke dalam tas. Kemudian dibawa itu tas sama orang ini pergi ke Jakarta. Naik mobil, semutnya ngintip dari tas itu. Jalan, ngelewati Bangil. Oh, ini alun-alun Bangil, kata si semut. Sampai ada di Porong kelihatan lumpur. Oh, ini tambak lumpur itu. Masuk tol, dia semut menyaksikan tol sampai ke Juanda. Sampai naik pesawat itu semut, sampai ada di Jakarta, muter-muter ada di Jakarta. Kelihatan Monas, kelihatan Istana Merdeka. Mungkin orang itu ketemu sama presiden, semutnya ketemu sama presiden. Kemudian setelah itu pulang dari Jakarta ke Juanda sampai ke Pasuruan lagi. Semut keluar dari tas, ketemu sama teman-temannya para semut, ngomong sama semut-semut, wahai semut-semut, saya tadi dari Jakarta. Kapan berangkat ente? Tadi pagi, sore udah sampai di Pasuruan. Iya. Berangkat tadi, sekarang sampai di Pasuruan. Iya.
Nggak masuk akal, kata semut-semut tangganya. Kita berangkat ke Kebonagung aja perlu 2 tahun, kata semut. Kamu pergi ke Jakarta dalam waktu beberapa saat itu, nggak masuk akal. Semut yang lainnya nggak tahu bahwa dia berangkat tadi itu ke Jakarta bukan dengan kekuatan semut, tapi dengan kekuatan manusia. Dia dompleng, dia bukan berangkat sendiri tapi ikut. Paham ya? Begitulah juga kejadian itu memang tidak masuk akal manusia. Kenapa? Di luar kemampuan manusia Isra dan Mi'raj itu. Tapi itu bisa terjadi dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena memang Nabi bukan berangkat sendiri, saudara. Nabi itu diberangkatkan Allah dengan kekuatan dari Allah, dengan kemampuan dari Allah. Allah berikan kemampuan, Allah sediakan kendaraan, Allah juga barengi dengan dijadikan pengawalnya para malaikat. Maka kemampuannya bukan dari seorang manusia, tapi kemampuan daripada Tuhan. Paham ya? Nah, karena itu bahasanya di sini asra, Allah memperjalankan Nabi Muhammad. Saraya Sri Sirayatan itu dalam bahasa Arab yaitu orang yang pergi atau berjalan di malam hari. Ghada yaghdu itu pergi pagi hari. Raha yaruhu itu pergi siang hari. Saraya Sri itu pergi malam hari. Asra, Allah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad. Lailan, loh kok ada lailan lagi? Padahal asra itu sudah maknanya memperjalankan di malam hari. Kok ada lailan lagi yang artinya malam hari? Lailan pakai nakiro. Artinya itu menunjukkan sedikit di waktu yang singkat di malam hari, bukan semalam suntuk, sebagian malam hari. Di sebagian malam hari, bukan semalam penuh, tapi di sebagian malam hari. Jadi waktunya sangat singkat, sudah saya terangkan tadi. Ada khilaf antara ulama seberapa lamanya. Diberangkatkan dari mana? Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram. Menuju ke mana? Ilal Masjidil Aqsa, di Masjid Al-Aqsa yang jauh. Masjidil Haram adalah masjid yang pertama di atas bumi ini. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah, yang dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim. Masjidil Aqsa yaitu masjid kedua yang dibangun di zamannya Nabi Allah Sulaiman di Palestina. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Loh, kenapa tidak langsung dari Masjidil Haram langsung aja naik? Kok harus ke Masjidil Aqsa? Kenapa kok harus ke Masjidil Aqsa? Kok tidak langsung dari Masjidil Haram aja langsung naik ke atas? Kok pergi ke Masjidil Aqsa? Ini isyarat pentingnya manusia untuk mengenang sejarah dan tempat-tempat sejarah. Saya mau tanya, Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa mana yang lebih afdol? Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa mana yang lebih afdol? Masjidil Haram lebih afdol dari Masjidil Aqsa. Tapi kenapa Nabi Muhammad dari Masjidil Haram diisrakan ke Masjidil Aqsa? Kayak yang derajatnya di bawahnya. Padahal sudah di dalam Masjidil Haram loh ini. Dibawa ke Masjidil Aqsa. Ini dengarkan kepada orang yang tidak mau tempat-tempat sejarah itu.
Itu semata-mata supaya orang itu bisa mengenang sejarah. Supaya mengenang ke sejarah. Ini masjid sejarah yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Nabi diajak untuk pergi ke masjid itu. Sekalipun dari Masjidil Haram keluar, padahal sholat di Masjidil Haram 1 rakaat sama dengan 100.000 rakaat di luar Masjidil Haram. Di Masjidil Aqsa cuma 1.000. Secara matematika rugi. Ya enggak? Rugi. Tapi kenapa disuruh diajak pergi ke sana? Ini pelajaran. Mengenang sejarah itu adalah penting. Karena itu tempat-tempat sejarah jangan dibuang. Repot pemerintah Saudi itu. Tempat-tempat sejarah dibuangi semuanya. Takut syirik katanya. Loh, ini loh satu pelajaran nih. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau hitung-hitungan sejarah ganjaran rugi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Rugi, padahal Masjidil Haram lebih afdal daripada Masjidil Aqsa. Itu bukan karena semata-mata untuk cari ganjaran, tapi itu adalah juga karena mengenang sejarah. Saya mau tanya, Nabi Muhammad lebih afdal nggak daripada Nabi Sulaiman? Lebih utama daripada Nabi Sulaiman. Tapi kenapa diperintahkan diajak Nabi Muhammad untuk pergi Masjidil Aqsa? Karena masjid yang dibangun oleh Nabi Sulaiman itulah pentingnya untuk mengenang. Lah kalau sudah Nabi Muhammad dibimbing oleh Allah untuk mengenang sejarahnya Nabi yang derajatnya di bawahnya, apalagi kita mendatangi tempat yang di situ ada berkahnya Nabi Muhammad. Kok diwarasi syirik model enggak ini? Ini saya nggak paham ini. Pikiran yang model demikian ini dari mana asal usulnya nggak paham saya. Seharusnya dijaga tempat-tempat sejarah tadi itu, sehingga orang itu bisa mengenang Nabi Muhammad. Oh, ini tempat kelahiran Nabi. Oh, ini sumur yang pernah diludahi oleh Nabi. Oh, ini gunung Uhud yang dikatakan Jabalun yuhibbuna wa nuhibbu, gunung yang cinta kepada aku dan aku cinta kepada dia. Oh, ini tempat khalwatnya Rasulullah. Seharusnya dijaga, dibongkari semuanya. Takut syirik katanya. Takut syirik, tapi orang-orang yang syirik Amerika diundang. Model. Ini yang jadi PR bagi kita. Ini paham apa tujuannya gitu loh. Ini paham apa intinya ini. Lebih daripada itu, perhatikan ayat setelahnya. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Yang aku berkahi di sekitar Masjidil Aqsa. Aku israkan Nabi Muhammad, kata Allah, aku berjalankan Nabi Muhammad di satu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang aku berkahi sekitar Masjidil Aqsa. Diberkahi kenapa? Oh, karena di situ tumbuh-tumbuhan makmur. Oke, bagus. Tapi ada yang lebih makmur, tumbuh-tumbuhan di Indonesia juga tumbuhan makmur. Apa rahasia berkah? Berkah maknawinya. Kalau yang jelas ya tumbuh-tumbuhan, air. Berkah maknawinya adalah karena di situ banyak bekas-bekas para nabi. Kelahiran Nabi Isa, makamnya Nabi Musa. Di situ juga banyak sekali para anbiya ada di sekitar Masjidil Aqsa tadi itu. Karena itu disebut barakna haulah, aku berkati sekitar situ. Ini satu bukti bahwa tempat yang dibuat ibadah, dibuat sholat, dibuat tinggal orang yang baik, itu ada berkah, saudara. Itu ada berkah. Jangan dianggap enggak berkah. Yang disentuh
dengan orang yang baik itu ada berkah. Nah, dalam hadits sahih riwayat Bukhari diceritakan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dan sahabat menyaksikan wudunya Nabi, mereka para sahabat berebut untuk mengambil bekas wudu, air wudunya Rasulullah, seperti ributnya orang lagi perang. Berebut. Kemudian yang mendapatkan bagian air, yatamassah bihi badanahu, diusap-usapkan ke badan-badannya. Yang nggak dapat air, akhadha min balal yadi sahibi, tangan temennya yang masih basah dipegang. Ini air banyak, di sumur banyak, di jeding banyak, tapi kenapa berebut dengan air ini? Apa rahasianya saudara? Apa? Mau dikatakan apa? Karena apa? Air itu mengalir ada di jasadnya Rasulullah. Berkah. Berkah saudara. Rambutnya berebut, hadis sahih riwayat Muslim. Nabi itu kalau sudah potongan, kalau ada habis haji potong rambut itu sahabat udah ngeliling rebutan rambutnya Rasulullah, nggak ada satupun yang jatuh di bawah. Nabi diem. Kenapa? Pantas. Kalau rambutnya ente jangan. Malah diceritakan Khalid bin Walid. Pernah Khalid bin Walid ini waktu perang Yarmuk kalau nggak salah, dia waktu itu yang memimpin. Khalid bin Walid kehilangan kopiah. Mana kopiahku, kata Khalid bin Walid. Kopiah mana? Jenderal, komandan, kopiah, ada kopiahku. Dipikir kopiah apa ini? Cari-cari nggak ada, harus ada, cari, nggak mungkin. Akhirnya dapat, galan suah khaligah, kopiah yang udah memet. Ini, betul kata dia. Kenapa anda cari ini tadi? Kita kasih yang lebih bagus dari ini. Masa jenderal pakai ini tadi? Kan tidak tahu rahasianya tadi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji dan Rasulullah melaksanakan halak, semua mengambil rambut bagian kanan dan kiri. Saya persis ada di muka. Sampai ada di rambut ubun-ubun, akhadtu sya'ra nasiyati. Aku ambil rambut ubun Nabi banyak. Faj'altuhu fi galansuati fi hadhil galansuah. Aku jahit, aku jadikan ada di ini kopiah. Kata Khalid apa? Fama syahidtu ma'rakatan, tidak aku hadir, au fama hadartu ma'rakatan wa hiya ma'i illa ruziktu an-nasra. Tidak aku menghadiri satu peperangan dan aku pakai ini kecuali aku mendapatkan bantuan Allah dan kasih menang oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik ini berkah saudara. Lihat Nabi SAW diajak dari Masjidil Haram yang penuh dengan berkah ke Masjidil Aqsa, dikatakan alladzi barakna haula, Masjidil Aqsa yang aku berkahi sekitarnya.
Padahal para nabi semua itu di bawahnya Rasulullah. Ini semua adalah mengajarkan kepada kita cari berkah. Nabi aja dididik untuk cari berkah kok. Nggak ada masalah cari berkah. Hah? Baik. Linuriyahu min ayatina. Inti dari perjalanan Nabi, inti daripada perjalanan Rasulullah, untuk apa sih? Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di situ ada berkah. Di Masjidil Haram ada berkah, di Masjidil Aqsa ada berkah, di sekitar Masjidil Haram ada berkah. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, untuk Allah tampakkan kepada Nabi min ayatina, daripada sebagian kebesaran tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah tampakkan hal yang luar biasa. Di situ beliau dipertemukan oleh Allah dengan para anbiya, para nabi, para rasul. Di situ Nabi Muhammad diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada seluruh anbiya dan rasul. Sampai di situ Allah tampakkan bagaimana penghuni surga, bagaimana penghuni neraka, bagaimana alam mulki, bagaimana alam malakut, bagaimana alam syahada, bagaimana alamul ghaib. Allah tampakkan kepada Nabi Muhammad semuanya. Sampai akhirnya bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Luniriyahu min ayatina. Wah, kalau kita bahas min ayatina ini panjang lebar yang disaksikan oleh Rasulullah SAW. Insyaallah tahun-tahun berikutnya kita akan bahas itu nantinya. Innahu huwas sami'ul basir. Innahu, sesungguhnya Allah, dhamirnya kembali kepada alladzi asra. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad itu as-sami', maha mendengar, al-basir, maha melihat. Kenapa? Karena saat itu Nabi dalam keadaan sedih. Nabi itu dalam keadaan sedih. Sami, Nabi itu mendengar apa yang dieluhkan oleh Nabi. Di tahun itu Rasulullah ditinggal dengan dua orang yang sangat melindungi Nabi dan mendukung Nabi, yaitu Siti Khadijah istri Rasulullah dan Abu Talib paman Rasulullah. Benar-benar Rasulullah kehilangan. Benar-benar Rasulullah kehilangan saat itu. Dan saat itu luar biasa teror daripada orang-orang musyrikin kepada Nabi. Sampai beliau berdoa, ya Allah, ila man takiluni, kepada siapa engkau pasrahkan aku? Kepada orang yang jauh yang nantinya akhirnya mengusir. Alhasil di situ Nabi mengadu. Sampai Nabi menyatakan, jika engkau tidak marah dan ridho kepada aku ya Allah, aku tidak peduli apapun yang harus terjadi. As-Sami', Allah maha mendengar. Al-Basir, Allah maha melihat akan kegelisahan dan kesedihan Rasulullah SAW. Maka di situ Allah ingin melegakan hati Rasulullah, menghibur Rasulullah, tapi bukan ke taman safari melihat para binatang, bukan juga ke Bromo melihat kawah, tapi linuriyahu min ayatina, untuk Allah tampakkan daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang mengartikan innahu, domirnya itu kepada bi'abdihi,
innahu, sesungguhnya dia hamba Allah yang diisrakan itu, yaitu Nabi Muhammad, as-sami', pendengarannya hebat, al-basir, penglihatannya adalah hebat. Nabi dikatakan as-sami' al-basir, bukan maha ya, sangat, lil mubalaghah itu, sangat mendengar, sangat melihat. Kenapa? Karena saat itu Nabi Muhammad mendengarkan yang sangat istimewa, yaitu kalamullah secara langsung. Al-basir, Nabi Muhammad pandangannya saat itu adalah langsung dapat melihat Allah secara langsung. Wa jama'a baina ru'yatihi wa kalamih, karena saat itu Allah subhanahu wa ta'ala menggabung dua derajat kepada Nabi yang belum diberikan kepada seluruh para anbiya, yaitu langsung bertemu dengan Allah dan mendengarkan kalam Allah. Nabi Musa cuma mendengarkan kalam Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Kemudian Nabi Musa mendengarkan kalam Allah, merasakan kenikmatan yang luar biasa, ketagihan, pingin meningkat, pingin menjadi hamba yang langsung bisa bertemu dengan Allah. Mohon kepada Allah, Rabbi arini andur ilaik, ya Allah, jadikanlah aku dapat bertemu, dapat melihatmu ya Allah. Maka Allah menjawab, lantarani, qala lantarani, enggak akan bisa. Kamu wahai Musa enggak akan bisa. Lantarani, tidak akan bisa fid dunia, di dunia. Kamu tidak akan bisa. Bukan lan uro, saya tidak akan bisa dilihat, enggak. Kalau kalimat lan uro, saya tidak akan bisa dilihat, sampai di akhirat Allah enggak bisa dilihat. Tapi Allah menyatakan lantaroni, kamu wahai Musa tidak akan bisa melihat aku di dunia, kamu tidak bisa melihat. Tapi nanti di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala izinkan hamba-hamba yang beriman dapat bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala ada di surga. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Musa, ingin tahu kalau kamu tidak mampu, walakin indur ila jabal, coba kamu lihat gunung itu, gunung yang gede itu. Fa in istaqarra makanahu, kalau memang masih kuat itu gunung, berarti ada kesempatan bisa. Mana mungkin ada yang mampu untuk bisa menerima. Falamma tajalla rabbul jabal, maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala bertajalli ada di gunung, gunung udah nggak mampu, ja'alahu dakka, maka lebur itu gunung pecah. Fakharra Musa sa'iga, maka Musa pingsan. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah izinkan untuk langsung bertemu, bukan di bumi, bukan di langit, tetapi ada di alam yang belum pernah dimasuki oleh siapapun, bahkan para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu nanti insyaallah akan kita bahas, ada di pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah, mudah-mudahan panjang umur sampai tahun yang akan datang, kita akan bahas semuanya. Yang jelas kita harus renungi ayat-ayat Al-Qur'an tadi itu, dan marilah kita benar-benar kejadian Isra Mi'raj Nabi Muhammad ini menjadi satu kekuatan iman bagi kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang beriman kepada Nabi, cinta kepada Nabi sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin.